Selamat datang di Poppy Pangaribuan Horas. Kali ini gue pengen ngobrolin mengenai masalah olahraga. Kan kemarin kita udah ngobrol-ngobrol masalah pola makan, tahapan gue, cara-cara gue ngatur jadwal, ngatur porsi dan lain sebagainya, dan apa yang gue makan. Nanti lebih jelasnya lagi kita ngobrol di video lain ya, soal apa sih makanannya yang gue makanin gitu. Tapi kali ini gue pengen ngomongin mengenai olahraga. Jadi waktu awal tahun lalu kan udah mulai pandemi tuh, dan di situ gue juga melihat bobot gue yang sudah 121 kilo, gue gak mungkin olahraga yang berat. Gue juga gak mungkin yang namanya senam ataupun dance ataupun zumba dan lain sebagainya. Karena gue pernah nyoba, waktu di awal-awal gue coba dan runyam lah pokoknya. Dampaknya ke diri gue tuh pokoknya aduh. Dan itu gue gak terusin gitu ya. Wah ini gak cocok nih. Dan di saat itu gue akhirnya berpikir gue harus memilih olahraga yang gue bisa komit dengan jangka waktu yang panjang, dengan pertambahan umur gue, dimanapun gue berada, gue masih bisa ngelakuin itu dan tidak terikat dan tidak terhambat oleh apapun. Jadi yang gue pikir pada saat itu, oke, gue kayaknya harusnya jalan aja deh. Karena pada saat itu yang gue rasa gue mampu untuk melakukannya adalah berjalan. Walaupun pada saat itu jalannya yang masih, ya lu bayangin aja punya bobot 121 kilo gitu ya. Jalan juga gue gak bisa yang jalan cepet gitu ya, apalagi lari gue nggak bisa. Akhirnya gue menentukan, oh ya udah, yang penting gue bergerak. Itu intinya adalah satu, gue yang penting gue ada hal yang penting adalah gue punya satu hal yang gue lakukan yang menggerakkan seluruh tubuh gue, dimana gue berpikir pada saat itu yang paling ringan, yang paling sanggup gue lakuin adalah berjalan. Dan sampai kapanpun itu gue masih bisa lakuin. Karena apa? Nyokap gue itu sampai sekarang pun masih jalan. Udah umur 70 tahun itu masih jalan gitu loh. Dan gue banyak ngeliat teman-temannya dia juga masih. Dan berarti oh itu bisa ya, itu bisa diterusin, diperpanjang dan terus dilakuin. Masa dia aja bisa jalan sampai umur segitu, masa gue kagak? Iya. Cobalah. Akhirnya di situ juga gue kenapa pilih jalan, karena yang gue lihat, kalaupun misalnya gue harus pergi kemana, gue masih bisa jalan. Kalaupun misalnya gue sibuk, gue masih bisa punya waktu untuk berjalan. Gue masih bisa jalan di mall, gue masih bisa jalan di dalam rumah kalau hujan, kalau nggak bisa kemana-mana gitu kan. Apalagi zaman pandemi kayak begini gitu ya. Di tahun lalu gue udah mikir tuh, kalau misalnya gue nge-gym, selain gue belum kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya ditutup, kalau misalnya ada kayak PPKM gitu, kalau misalnya hujan, kalau misalnya nggak ada temennya, kalau misalnya ini itu dan alasan-alasan yang bisa membuat gue tidak melakukan itu. Nah, jadi gue memilih olahraga yang paling sedikit kemungkinannya untuk gue absen. Karena apa? Di dalam kamar juga bisa jalan-jalan keliling, walaupun cuma segitu-segitu aja ya. Di naik turun tangga ataupun misalnya nggak usah naik turun tangga, di dalam ruangan pun gue bisa berjalan. Di manapun gue masih bisa berjalan, di halaman juga masih bisa berjalan gitu. Di space yang mungkin sesempit apapun gue masih bisa berjalan. Jadi tidak akan ada alasan-alasan yang bisa gue pakai untuk bikin gue gak jalan. Dan gue merasa bahwa gue bisa mendedikasikan diri gue kok untuk berjalan itu. Karena buat gue nih, berjalan itu sangat santai dan sangat menyenangkan, tidak berat gitu. Nah akhirnya gue memilih untuk berjalan santai pada awalnya. Dan pada saat itu gue memulai dengan 15 menit.
Dan gue udah cerita waktu itu ya di video yang kebiasaan yang gue bangun di awal perjalanan diet gue adalah gue berjalan selama 15 menit, dan itu gue pertahankan sekitar sebulan. Gue tidak tambah, tidak turun. Jadi gue bener-bener yang lu paling bener-bener pokoknya 15 menit aja deh Pop. Nggak perlu 17 menit, 20 menit, 14 menit, jangan. Pokoknya 15 menit lu belajar untuk komit. Lu belajar untuk apa ya, untuk pegang deal gitu loh sama diri lu sendiri bahwa lu akan berjalan 15 menit, dan 15 menit itu tidaklah berat, tidaklah susah, dan lo bisa lakukan di mana saja. Akhirnya gue berjalan selama sebulan itu hanya untuk membangun kebiasaan bahwa diri gue terbiasa untuk berjalan tiap hari. Begitu masuk bulan kedua, gue tambahinnya tuh setiap 5 menit tuh, tau gak? Gue tambahin 5 menit, jadi 20 menit. Jadi gak berasa. Jadi kalau kalian lihat pattern aku ya, kalau lihat pola-pola aku itu memulai bener-bener pelan banget. Dan melakukan perubahan-perubahan itu gak membuat badan aku shock, gak membuat badan aku kaget. Dan gue gak mau dia kaget terus dia ngerasa ini adalah satu beban, ini adalah sesuatu yang berat, dan akhirnya gue nyerah. Gue gak mau seperti itu. Lebih baik gue beradaptasi step demi step, 5 menit demi 5 menit, tetapi gue tetap terus berjalan gitu. Nah itu terus gue lakuin, tetapi ya yang gue cerita sama lo di video-video sebelumnya, itu pun memberikan gue perubahan, itu pun membantu gue untuk menurunkan berat badan. Walaupun hanya 15 menit berjalan, di dalam 2 bulan itu gue juga merasakan adanya penurunan berat. Karena yang gue tahu, berjalan itu termasuk juga menyeimbangkan hormon, termasuk juga mengaktifkan metabolisme kita gitu ya. Karena kan kita ya perlu dipanasin gitu ya, kayak mobil, kayak kendaraan, mesinnya tuh perlu dipanasin. Dan gue waktu itu pernah mendengar salah satu dokter, itu salah satunya, walaupun lo nggak lari, tetapi setidaknya selama setengah jam misalnya lo bergerak secara nonstop, itu lo kayak manasin mobil gitu. Nah akhirnya gue mikir, ya sudahlah, gue pelan-pelan aja, mungkin gue belum bisa setengah jam, coba 20 menit. 20 menit itu ada sekitar seminggu, 2 minggu ya. Kalau pokoknya di bulan kedua itu gue nyampe di 25 menit. Tapi itu juga merupakan goal-goal gue yang gue catet. Coba deh kalau lo di dalam perjalanan diet, lo coba catet progres lo, walaupun kecil, walaupun apa ya, tapi juga catet goal lo apa, minggu ini apa, bulan ini apa. Termasuk di dalam olahraga, gue tuh punya goal bahwa minggu ini gue jalan 15 menit, bulan ini gue pengen bisa nyampe di 25 menit. Jadi bulan kedua memang gue antara 25 menit atau setengah jam. Masih 25 menit, ya gak apa-apa deh, terusin aja. Udah mulai terbiasa lagi badannya, ditambah lagi 5 menit, jadi 30 menit. Udah terbiasa lagi badannya, tambahin 5 menit. Jadi gue tuh nambahin tuh 5 menit, 5 menit, 5 menit, sampai gue tuh gak nyadar gue udah bisa jalan 45 menit. Seminggu, 2 minggu, biasa udah kecil nih, naikin lagi. Tapi itu yang bisa nentuin kan kamu sendiri. Nah saat itu aku ya naikinnya setiap 2 minggu, setiap 2 minggu, setiap 2 minggu, sampai akhirnya bisa ke 1 jam. Baru begitu timbangan gue di kepala 7, gue baru beraniin untuk lari. Dan memang yang gue pelajarin, yang gue tahu informasinya dari orang-orang yang memang profesional di bidang hal tersebut gitu ya. Kalau kamu memang obesitas, kalau kamu udah di atas 100 kilo, lebih baik memang berjalan. Jadi begitu mulai gue sudah terbiasa, bahkan sudah sampai ke 1 jam berjalan, bahkan kadang-kadang lebih gitu ya. Begitu udah 1 jam, nah gue bebasin diri gue. Mau terus, ayo, mau enggak, ya sudah gitu ya. Ya udah 1 jam aja. Sampai akhirnya gue mencapai bisa 10.000 langkah, 10.000 langkah setiap hari. Dan itu pun sering
kelewatan gitu loh, karena ya itu gue sambil dengerin podcast, gue sambil dengerin interview siapa, gue sambil dengerin sesuatu yang memang gue pilih yang jamnya panjang-panjang. Nah, olahraga lain yang gue lakukan adalah satu, gue main dumbbell, ya angkat beban tipis-tipis gitu kan ya. Yang gue bisa lakukan di rumah. Sebenarnya gue pilih olahraga-olahraga yang memang gue bisa lakukan di rumah, karena di situasi sekarang ini gue juga nggak mau maksain keluar. Dan kenapa gue lebih merasa kadang-kadang nyaman jalan di rumah gitu ya, karena gue nggak perlu pakai masker. Karena kalau di luar gue harus pakai masker, gue ngep. Jadi akhirnya gue beli dumbbell, gue main dumbbell gitu ya. Dan kalau misalnya lagi bosen, gue buka aja tuh apa zumba kek, atau joget ini kek, atau joget itu kek, salsa kek, apa segala macamnya. Tapi kadang-kadang gue juga ngelakuin HIIT gitu loh. Kayak seminggu sekali gue coba olahraga yang memang membutuhkan effort lebih gitu ya. Ada Chloe Ting, ada Amy Wong yang bikin kayak tersiksa lemak-lemak gue. Tapi yang gue lihat juga dan gue pelajari yang namanya mengangkat beban, olahraga HIIT itu dia merangsang growth hormone gitu. Makanya gue lakuin itu, tapi memang tidak tiap hari. Tetapi jalannya gue tiap hari. Sekarang gue minimal itu 10.000 langkah. Setiap hari gue lakuin. Dan 10.000 langkah itu ya dalam waktu yang sekaligus, bukan gue cicil di pagi terus di siang, di sore kalau menurut gue. Dan apa yang gue lakukan itu tidak seperti itu. Jadi gue ngelakuin itu ya memang sekali di pagi hari. Biasanya gue sediakan waktu untuk gue bisa jalan. Nah udah 10.000 langkah udah, ataupun lebih ya juga udah. Nah seminggu 2 kali gue angkat dumbbell, dan seminggu sekali gue ngelakuin HIIT. Jadi itu adalah olahraga yang gue lakuin. Dan sampai sekarang gue pun masih tetap jalan. Itu udah kayak otomatis gitu loh. Di pagi hari gue bangun sambil nyiapin buat anak-anak dan keluarga gue udah mulai pakai baju olahraga, pakai sepatu, karena udah jadi kebiasaan. Dan itu yang membuat gue tidak ada alasan untuk tidak, karena udah kepake semua kan. Terus ngapain lu pakai sepatu olahraga dan baju olahraga, jalan sekarang. Jadi itu adalah olahraga yang gue pilih. Kembali lagi, buat kalian pilihlah hal dan olahraga yang memang sesuai dengan kemampuan kalian. Tetapi coba cari olahraga dan hal yang bisa kamu lakukan yang minim celahnya untuk bikin kalian punya alasan gak melakukan itu ya. Oke, ini adalah obrolan-obrolan kita hari ini. Di video kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi di video selanjutnya. Dah.